Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Firmadani dengan NIM 220511201162 dari Prodi Teknik Informatika tahun 2022. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul pengembangan website e-learning animasi dengan metode kuasi eksperimental sebagai peningkatan pemahaman pemrograman dasar studi kasus SMKN Bojonegoro. Oke, jadi di sini kita memiliki latar belakang eh, pemrograman dasar merupakan sebuah landasan pembelajaran dalam eh, materi pada SMKN. Oleh karena itu, teknik ini sangat penting digunakan untuk membangun dasar pemrograman, dasar logika pemrograman siswa. Oleh karena itu, eh, mata pelajaran ini sangat penting bagi mereka. Nah, pada dasarnya model pembelajaran pada SMKN atau sekolah pada umumnya itu masih menggunakan teknik konvensional, yaitu teknik di mana semuanya itu terpusat pada guru. Semua materi terpusat pada guru. Guru memberikan sebuah materi dan siswa mendapatkan materi. Begitu saja. Nah, eh, metode konvensional ini dinilai kurang efektif karena eh, siswa masih terlalu pasif dan tidak terlalu aktif dalam menangkap materi tersebut. Nah, namun masih terdapat gap antara penelitian tersebut dengan metode peningkatan pemahaman siswa. Pada penelitian sebelumnya yang saya jelajahi atau temui, mereka juga menggunakan metode seperti ini, menggunakan metode apa animasi dan media interaktif ini, namun masih terdapat beberapa gap. Oleh karena itu, penelitian ini diusulkan agar dapat memperbaiki gap dan pemisah pada permasalahan jurnal sebelumnya. Yang sebelumnya itu tidak terdapat fitur seperti exercise atau dan assignment yang digunakan untuk pemahaman. Pada penelitian kali ini saya menambahkan beberapa hal seperti itu. Lalu di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana media pembelajaran menggunakan animasi dapat membantu siswa dalam memahami materi. Yang kedua, ada bagaimana langkah-langkah mengimplementasikan animasi dalam platform website. Nah, di sini kita memiliki tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk dapat mengembangkan aplikasi e-learning dengan media animasi pada platform website. Yang kedua, untuk dapat mengetahui cara dalam mengimplementasikan animasi dalam website. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana media pembelajaran menggunakan e-learning ini dapat membantu siswa dalam memahami materi. Yang keempat, ada untuk mengetahui perubahan siswa terhadap pemahaman materi. Nah, manfaat penelitian ini ada tiga. Yang pertama, bagi siswa, tentu saja bagi siswa itu yang pertama aplikasi ini diharap dapat meningkatkan pemahaman dan pembelajaran para siswa. Para siswa juga diharap mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dari e-learning ini. Yang kedua bagi saya sendiri, yaitu adalah diharap aplikasi ini dapat meningkatkan skill dan kemampuan penulis dalam mengelola sebuah aplikasi dan produk. Yang ketiga, bagi guru diharap dapat mempermudah untuk menyampaikan materi kepada siswa sehingga siswa dapat lebih cepat dan lebih tepat untuk memahami materi tersebut. Yang oke, lanjut kita ada kajian teori. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode yang bernama kuasi eksperimental. Nah, kuasi eksperimental ini adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hubungan sebab akibat pada antara intervensi dan hasilnya. Desain ini menyerupai desain true eksperimental. Namun untuk metode ini
Dia kenapa ada metode ini? Karena ada suatu kondisi di mana uh, sulit untuk mendapatkan sampel, sulit untuk memilih sebuah sampel. Ya. Nah, di sini terdapat beberapa metode, jadi bisa lagi dari kuasi eksperimental. Yang pertama ada non equivalent group design, yang kedua ada time series design, yang ketiga ada regression discontinuity design. Yang pertama ada non equivalent group design yang saya gunakan. Pada metode ini peneliti memilih kelompok-kelompok yang sudah terlihat serupa, tetapi hanya satu kelompok yang mengalami perlakuan. Jadi misal kita akan memecah menjadi dua, kelompok A sama kelompok B. Nah, keduanya itu nanti akan dites, yang tes namanya pretest. Ya, lalu setelah itu misal kelompok satu itu akan diberikan post test, dan dengan hasil tersebut akan dibandingkan perbedaannya. Yang kedua ada time series. Pada metode ini peneliti melakukan pengukuran penelitian sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan untuk melihat pola perubahan dalam eksperimen tersebut. Dan yang ketiga ada regression discontinuity design. Pada metode ini peneliti melibatkan pembagian kelompok berdasarkan nilai threshold. Jika objek di atas nilai tersebut akan dikelompokkan pada satu kelompok, sementara objek di bawahnya akan dikelompokkan pada kelompok lain. Jadi di sini kita memiliki nilai threshold, nilai ambang. Jika nilai skor dari tes anak tersebut misal 50, berarti akan dikelompokkan ke kelompok A dan sebaliknya. Nah, untuk metode penelitian, jenis penelitian metode ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimental yang sudah saya jelaskan tadi, dengan pendekatan non equivalent group design. Kuasi eksperimental research adalah jenis metode penelitian yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang tidak dipilih secara acak, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lalu untuk teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes, di mana nanti kita akan menyebarkan tes pada siswa SMKN, dan tes tersebut ada dua. Yang pertama pre-test dan post-test. Teknik tes tersebut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan soal-soal atau pertanyaan untuk mengukur kemampuan pengetahuan sikap atau keterampilan peserta. Jadi di sini saya mencoba mengambil sampelnya 30, 50, dan 45. Nah, lalu dengan teknik analisis data ini, teknik analisis data pada proposal skripsi saya ini menggunakan teknik t-test. Nah, uji tes ini membandingkan rata-rata dari dua kelompok. Apakah terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara kedua kelompok tersebut, dan uji tes ini cocok dan relevan ketika digunakan untuk membandingkan dua kelompok dan karena memiliki perbandingan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.